Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Akom semuanya, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu laptop second yang ada di depan saya ini, yaitu Toshiba Portage R930. Laptop Toshiba Portage R930 ini diproduksi sekitar tahun 2013-2014an ya. Ini adalah generasi ketiga dari Intel, dan yang dari depan saya ini adalah seri Core i5 generasi ketiga atau biasa dipanggil Ivy Bridge. Laptop ini pada waktu itu, pada saat 2013-2014an itu harga barunya itu sekitar 8-10 jutaan di luar negeri sana. Ya kalau di Indonesia belum mempunyai distributor resmi sehingga tidak dijual resmi di Indonesia. Dan kita dapatkan laptop ini pada saat ini di tahun 2020 Desember itu dalam kondisi second, namun masih terbilang mulus teman-teman. Dari segi fisiknya saya pikir ini mempunyai kemulusan sekitar 95% ya, karena hampir tidak ada tanda-tanda pemakaian, yaitu gores atau terbentur atau penyok gitu ya di segala sisinya. Kita lihat spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di laptop R930. Kita nyalakan dulu teman-teman. Terlihat di depan di sini tampak keyboard biasa, walaupun ini dibeli dari luar negeri atau kita impor dari luar negeri melalui distributor yang ada di Indonesia. Itu tidak ada keyboard yang berbeda dengan keyboard yang beredar di Indonesia, masih sama, yaitu QWERTY. Biasanya kalau laptop yang dari luar negeri, terutama dari Jepang atau dari Eropa, itu bukan QWERTY alias tulisannya Jepang, dan di sini Acer apa gitu ya, nggak tahu, lupa. Nah di sini tertulis Portage ya, dan ini menandakan ini adalah laptop Portage gitu. Portage itu apa ya artinya ya? Silahkan cari tahu sendiri ya teman-teman. Di sini ada disable atau enable mousepad. Jika dipencet itu kursornya tidak berfungsi, tapi kalau masih berfungsi berarti drivernya belum keinstall teman-teman. Jadi ini perlu diinstal dulu drivernya supaya bisa berfungsi, karena ini masih kosongan. Jadi dari sananya itu masih belum diinstal aplikasi-aplikasi dan juga belum diinstal drivernya. Ini grease baru datang ya, masih seger gitu ya, masih bau pengiriman. Ya di sini ada logo Core i5 generasi ketiga, kemudian di sampingnya ini ada logo Windows 7. Jadi bawaannya ini masih Windows 7, namun ini sudah diinstal Windows 10. Di sini ada logo Energy Star, yang mana ini adalah sebuah teknologi yang dipakai di semua laptop. Kemudian di sini ada tombol internet dan tombol expand. Ini bisa diaktifkan dengan menginstal driver. Jadi pertemuan ke depan kita akan mencoba fitur-fitur ini. Di sini ada tombol power, di sini ada speaker. Di sebelah kirinya terdapat DC in, jadi tempat masuknya listrik, kemudian ventilasi udara, VGA out, SATA ini bisa difungsikan untuk USB atau harddisk yang kabel soketnya SATA. Di sebelahnya ini ada USB 3, dan di paling depan ini ada HDMI out. Di bagian depan tidak nampak port apapun, jadi polosan saja. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang paling atas ini ada apa ini, SD card ya. Jadi ini tempat untuk mengcopy data menggunakan soket SD card. Jadi kalau kalian punya MMC yang berbentuk SD card atau micro SD, tinggal pakai adaptor SD card, masukkan ke sini, bisa di copy di laptop ini. Dan ini yang paling menarik, ini ada DVD-nya teman-teman. Jadi jarang sekali ada laptop yang sebesar ini, sebesar 13 in ya, ada DVD-nya.
Jadi walaupun ini tipis dan ringan, tapi masih menggunakan teknologi DVD-RW di laptop ini. Sebelahnya ini ada headset in dan mikrofon. Di bawahnya ini ada tempat PCI Express ya. Jadi kalian bisa memasukkan harddisk yang bentuknya PCI Express atau SSD yang modelnya seperti ini, PCI Express. Masukinnya susah banget ini. Oke, tinggal tekan aja, dia akan terbuka dengan sendirinya. Di sebelah sini ada USB 3.0 dan di paling belakang ini ada RJ45 atau tempat untuk menyambungkan internet lewat kabelan. Nah, kemudian di sini engselnya berbentuk chrome ya. Jadi ini biasanya sering hilang ya. Jadi jika kalian coba search di internet, R930 ini kadang sering hilang kalau pernah di servis ya. Kan ini untuk membuka LCD itu harus membuka chrome yang ada bagian engsel ini. Nah, ini masih utuh teman-teman. Jadi ini tergolong istimewa seperti itu. Untuk spesifikasinya, laptop ini mempunyai spesifikasi, kita coba lihat dulu di DXDIAG ya. Ini harganya jika kalian bisa ngecek ya, itu sekitar 2-3 jutaan ya, 2,5-3,5 jutaan gitu. Dan tentunya berbeda-beda karena harga second itu tergantung penjualnya ya, dan juga tergantung kondisinya gitu. Di sini tertulis Core i5 3210M berkecepatan 2,5 GHz, 4 CPU quad core ya. Kemudian RAM-nya 4 GB dan harddisknya 500 GB. Untuk VGA-nya hanya Intel HD 4000. Jadi ini ya mungkin saja bisa memainkan game-game HD, tapi yang resolusinya nggak lebih dari HD ya, dan FPS-nya pun juga jangan yang besar-besar ya. Kalau yang besar nanti takutnya akan nge-lag. Kalau nge-lag memainkan game pasti kurang nyaman. Kalau kurang nyaman nanti adanya emosi aja gitu ya. Nah, kemudian di atas layar ini ada webcamnya. Nah, ini yang sering digunakan pada saat ini. Saat-saat pandemi seperti ini kita membutuhkan webcam ya. Kalian pasti membutuhkan webcam untuk berkomunikasi, untuk work from home, WFH, atau untuk kuliah dan sekolah gitu. Menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi-aplikasi meeting lainnya yang membutuhkan kamera. Tidak perlu kamera eksternal. Walaupun misalkan nanti tidak ada kameranya, kalian bisa membeli kamera eksternal. Kalau tidak puas dengan hasil kamera bawaannya, kalian bisa beli kamera eksternal. Karena biasanya kamera eksternal itu hasilnya lebih jernih dan lebih bagus ya. Ya maklum, karena mempunyai chipset tersendiri di kameranya. Kemudian layarnya ini layarnya yang model tipis ya. Terlihat kalau kita tekuk seperti ini sangat tipis, dan ini tipe layar slim dan sangat jarang karena ini besarnya 13,3 inci. Oke, itu saja teman-teman review singkat mengenai fitur dan spesifikasi dari Toshiba Portage R930 ya. Di sini tertulis Portage R930. Silahkan jika kalian ingin membeli laptop ini, sudah saya deskripsikan bagaimana fitur dan spesifikasinya dan kondisinya terutama. Kalian juga bisa untuk searching di marketplace. Silahkan kalian tawar penjual-penjual yang ada di sana sesuai kondisi tentunya ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian ingin mengikuti video selanjutnya, silahkan aja untuk subscribe channel ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jutaan guys, siapa mau